Lapor masih 1 G2 jumlah 56 kurang 2. Ulangi. Lapor masih 1 G2 jumlah 56 kurang 3. Hadir 53 keterangan 3 dinas dalam. Selesai. Oke, dinas dalam bisa disampaikan siapa saja yang dinas dalam di G1? Izin Pak, tadi 2 dinas dalam Pak. Ya, dua orang yang dinas dalam. Siapa? Siapa saja di kelas G1 atau G2? G1 Geriko Pak. Bentar, Geriko ya, Geriko di G2? G2 Feti Pak. Siapa? Feti Krima. Feti Krima ya. Oke. Oke, baik, silakan dilanjutkan untuk memimpin doa. Oke, selamat pagi praja semuanya. Kita bertemu kembali pada hari ini tanggal 24 Maret 2022 di hari Kamis jam 7.45 ya, dalam mata kuliah sistem operasi kelas G1 dan G2 Nindya Praja angkatan 30 Prodi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan IPDN Kampus Sumatera Barat. Terakhir kita bertatap muka itu adalah di pertemuan kelima ya, pada bulan Februari ya, di tanggal 17 Februari. Kemudian tanggal 24 Februari itu karena ada kegiatan berupa sehingga diganti dengan penugasan mandiri. Kemudian Praja melaksanakan ujian tengah semester ya. Lalu kemudian setelah ujian tengah semester ada kegiatan rangkaian kegiatan Disnatalis, dan baru kita bisa bertemu kembali di hari ini. Baik Praja, untuk setelah ujian tengah semester ini kita menjadwalkan atau di dalam rencana pembelajaran semester kita ada beberapa kali pelaksanaan praktikum karena memang untuk mata kuliah sistem operasi G1 G2 itu dosennya dosen dari luar ya, saya yang megang. Sedangkan G3, 4, G5, G6 itu diajar oleh Ibu Wenti, dosen dalam IPDN. Nah, Ibu Wenti rencananya akan melaksanakan praktek langsung di labor. Nah, saya juga kemarin sudah disampaikan bahwa kalau seandainya labornya oke, bisa sudah disampaikan oleh Bu Wenti ke bagian akademik, ke Pak Alfandi, saya bisa diizinkan untuk praktek langsung. Nah, mudah-mudahan rencana ini bisa terrealisasi sehingga ketika pelaksanaan praktikum kita tidak melakukan secara daring, tetapi kita langsung melakukan secara luring, karena ada beberapa praktek yang perlu kita lakukan terkait mata kuliah sistem operasi ini. Di antaranya adalah kita akan kita akan memperkenalkan dulu tentang media penghantar di dalam jaringan, karena sistem operasi juga punya peran penting ya di dalam komunikasi data di dalam jaringan komputer. Jadi nanti ada materi untuk jaringan satu kali pertemuan, yaitu berupa media komunikasi datanya atau media penghantar. Kemudian setelah itu sebelum masuk ke proses instalasi di sistem operasi, kita akan bahas dulu materi tentang pengenalan perangkat-perangkat dari personal komputer, dan kalau memungkinkan itu prakteknya adalah praktek perakitan komputer begitu ya.
Itu yang direncanakan untuk praktek yang kedua. Kemudian praktek yang ketiga adalah kita melakukan instalasi sistem operasi berbasis Windows. Nah, untuk Windowsnya nanti kita lihat apa spesifikasi dari komputer yang disediakan oleh IPDN. Itu menentukan nanti ya apa Windows yang paling tinggi yang bisa dipasang di sana. Kemudian berikutnya praktek berikutnya adalah praktek instalasi sistem operasi berbasis Linux ya. Nah, untuk Linux barangkali kita akan cobakan virtual saja karena kita juga akan mencoba nanti untuk membuat jaringan juga di virtual. Jadi nanti kita ada materi juga untuk praktikum virtual. Nah, demikian rencananya ya. Nah, untuk kalau memang nanti jadi terrealisasi, maka untuk proses perakitan dan instalasi sistem operasi yang secara luring tentu ini akan dibagi menjadi dua kelompok begitu ya. Jadi nanti misalnya G1, G2, misalnya G1 nanti akan kuliah di blok di kelas ini. Kemudian G2 misalnya nanti akan praktek langsung. Nah, di minggu berikutnya jadi ketika terjadi itu nanti ada tugas diberikan, Anda praja tetap hadir di blok, absensi tetap diambil. Nah, yang lain praktek begitu. Nah, begitu juga untuk minggu depannya karena memang mensiasati kapasitas kita yang besar ya, dan itu tidak memungkinkan, tidak optimal kalau semua praja sebanyak 50-an praja ini langsung praktek begitu. Jadi kita mensiasati seperti itu. Nah, ini baru direncanakan ya. Nanti untuk informasi lengkapnya kita akan tunggu dari bagian akademik ya. Apakah labornya sudah ready atau belum. Nah, itu informasi di awal ya sebelum kita lanjut perkuliahan. Kemudian saya mengingatkan kembali barangkali ada di antara praja yang belum mengumpulkan tugas di pertemuan ke-6 yang lalu ya, tugas mandiri ya tanggal 24 Februari 2022 yang lalu. Untuk kalau masih ada yang belum, silakan segera mengirimkan. Nanti saya juga akan mengupdate siapa-siapa saja praja yang sudah yang sudah mengumpulkan dan siapa yang belum. Nah, begitu ya, karena itu akan kita nilai, kita bisa masukkan itu kepada penugasan terstruktur. Baik praja, hari ini kita akan melanjutkan materi, di mana materi pertemuan kita pada hari ini itu akan menjadi materi dalam dalam pelaksanaan ujian akhir semester besok ya. Jadi silakan untuk betul-betul dipahami materi yang disampaikan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai manajemen memori. Kita membahas bagaimana sistem operasi melakukan manajemen terhadap memori, di mana manajemen memori ini berkaitan dengan pengaturan penggunaan daripada memori yang ada di dalam komputer. Nah, sistem operasi memiliki algoritma-algoritma tertentu untuk mengatur memori tersebut. Baik, untuk bahan nanti akan saya kirim di grup Facebook ya untuk bahan kuliahnya. Hari ini saya akan presentasikan dulu dan silakan untuk disimak baik-baik ya presentasinya. Oke. Apakah sudah tampil di hadapan praja? Sudah, Pak. Siap sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Oke, baik.
Nah, kita bahas mengenai memori manajemen ya, atau manajemen memori yang dilakukan oleh sistem operasi. Nah, di sini nanti ada latihan ya yang akan dikerjakan. Jadi disimak dulu bagaimana prosesnya atau prosedurnya atau algoritmanya ya. Sebelumnya kita akan bahas fungsi memori manajemen. Jadi kenapa sistem operasi perlu untuk melakukan manajemen terhadap memori. Nah, memori di sini adalah memori yang dimiliki oleh oleh perangkat komputer, baik dia personal komputer atau komputer biasa maupun dia laptop begitu ya. Nah, memori yang kita kenal secara penamaan itu dikenal dengan random access memory atau RAM. Nah, memori itu nanti yang akan dialokasikan, yang akan dipakai oleh program ya, baik job maupun program ya, diproses oleh prosesor, dan sistem operasi dalam hal ini adalah memanagenya, mengaturnya. Nah, kenapa memori manajemen ini perlu diatur oleh sistem operasi? Ada beberapa ada beberapa pertimbangan atau ada beberapa hal yang menjadi dasarnya. Yang pertama adalah untuk mengatur track-track yang ada dalam memori, kemudian mencatat status dari memori tersebut, apakah sedang digunakan atau dalam keadaan bebas. Nah, memori bisa juga dianalogikan dengan track seperti itu ya. Kalau misalnya kita bicara seperti lintasan begitu ya. Nah, di dalam lintasan itu kan ada namanya track ya. Kalau kita menganalogikan seperti lintasan lari, itu kan dia bulat begitu ya. Kemudian kan ada lintasan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau kita menganalogikan bisa seperti itu. Jadi track-track di dalam memori itu perlu diatur begitu ya. Kemudian di dalam track itu nanti ada sektor ya. Kalau kita bicara hard disk ada sektornya. Kalau bicara di memori juga ada di tracknya itu yang diletakkan ya. Memori itu data itu diletakkan di track tersebut. Kemudian track itu nanti akan ketahuan apakah ada track yang kosong atau tidak. Nah, sistem operasi mencatat itu, memantau itu. Ketika kapasitas dari memori itu sudah hampir penuh begitu ya, itu akan sangat mempengaruhi kepada kinerja daripada sistem. Nah, maka sistem operasi menjaga supaya memori itu tidak habis begitu ya, tidak habis terpakai. Nah, memori yang dimaksud di sini adalah memori yang mendukung kinerja dari prosesor ya. Memori yang sifatnya itu adalah dia bersifat sementara. Jadi ketika komputer kita atau laptop kita sudah di shutdown, maka memori itu clear lagi. Nah, itu maksudnya. Jadi itu yang pertama, untuk mengatur track-track memori itu. Kemudian mencatat ya, apakah memori itu sedang kosong atau dia sedang diisi. Nah, kalau dia diisi, dia tinggal berapa ruang kosongnya. Nah, kemudian berikutnya untuk kasus yang multiprogramming. Nah, multiprogramming itu artinya adalah dalam satu waktu itu kita melihat banyak program yang dilakukan secara bersamaan. Nah, manajemen memori punya fungsi untuk menentukan proses mana dia yang boleh dulu ya memakai fasilitas memori, kapan digunakan dan berapa kapasitasnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk menentukan, untuk kasus yang nanti dalam waktu yang bersamaan terjadi banyak program atau ada perintah ya, ada perintah untuk dieksekusi oleh prosesor, maka akan menentukan yang mana dulu dari program tersebut untuk penggunaan memori dan kapan dia digunakan, kemudian besarnya berapa. Nah, itu perlu diatur sehingga tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi nanti sistem itu menjadi hang seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, fungsi yang ketiga memori manajemen ini adalah mengalokasikan memori pada saat prosesor membutuhkan. Jadi ketika prosesor butuh
space memori tertentu, ya, maka sistem operasi menyiapkan dan mengalokasikan memori tersebut supaya bisa dipakai oleh prosesor, karena prosesor dia minta mengirimkan sinyal bahwa dia membutuhkan memori berapa banyak. Nah, maka sistem operasi akan menyiapkan, mengatur begitu ya, untuk meletakkan program dan data di dalam memori tersebut. Kemudian yang berikutnya, ya, untuk memberitahukan pada memori pada saat prosesor tidak lagi memerlukan. Nah, itu juga perlu. Jadi dia nanti dialokasi. Istilahnya dialokasi atau terminated, dia selesai, maka memori itu kosong, gitu ya. Memori itu kosong, nanti memori perlu dikasih tahu gitu ya, bahwa memang prosesor sudah selesai menggunakan memori tersebut. Nah, kemudian ada istilah nanti yang akan kita temui pada pembahasan mengenai manajemen memori. Yang pertama, istilah tersebut adalah alokasi. Ya, alokasi itu adalah pada saat akan memerintahkan suatu pada program. Jadi ada namanya, istilahnya adalah alokasi. Jadi alokasi ini adalah pada saat akan memerintahkan sesuatu pada program, maka dia diberi nama alokasi. Jadi itu adalah alokasi. Jadi alokasi itu berarti kita ketika sistem operasi memasukkan, ya, dan menyiapkan memori itu karena ada program atau data yang akan masuk ke dalam memori, maka itu dikatakan sebagai alokasi. Nah, lawan dari alokasi itu adalah dialokasi. Dialokasi itu adalah proses itu telah selesai diproses oleh sistem operasi, kemudian memori itu sudah ditinggalkan atau sudah kosong, maka perintah di dalam memori itu hilang, ya. Setelah proses itu selesai, perintah yang ada di dalam memori yang sebelumnya dipakai ruang memori itu untuk perintah atau untuk menampung data sementara daripada proses yang sedang dilakukan, itu kosong, maka dia dikatakan dialokasi, artinya dia selesai. Nah, dialokasi ini kaitannya nanti dengan istilahnya adalah terminated, ya, selesai gitu ya. Jadi sebuah proses selesai dikerjakan, maka dengan sendirinya memori akan kosong, ya, memori itu kembali kosong. Nah, itu dua istilah yang akan sering kita temukan, yaitu alokasi dan dialokasi. Nah, berikutnya teknik. Nah, tentu ada algoritma, ada teknik dalam mengalokasikan proses ke memori. Nah, jadi di dalam mengalokasikan proses tadi ke dalam memori, maka sistem operasi dilengkapi dengan beberapa algoritma, dengan beberapa teknik. Nah, ada 5 teknik yang akan kita pelajari di semester ini. Yang pertama dikenal dengan nama Single Contiguous Allocations atau disingkat dengan SCA. Kemudian yang kedua Partition Allocations atau PA. Kemudian yang ketiga Relocatable Partition. Yang keempat Page. Dan yang kelima Demand Page. Nah, yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini, di pertemuan ke-7 hari ini adalah Single Contiguous Allocation atau SCA dan Partition Allocation atau PA. Nah, untuk Relocatable Partition, Page dan Demand Page ini akan kita pelajari di minggu depan di pertemuan ke-8. Nah, materi ini akan masuk ke dalam pelaksanaan ujian akhir semester kita, untuk ujian akhir semester. Nah, kita lihat berikutnya, masuk ke dalam teknik yang pertama. Teknik yang pertama dikenal dengan nama Single Contiguous Allocations atau SCA. Nah, apa definisi dari SCA? Dari teknik yang pertama dalam pengalokasian proses ke dalam memori, yaitu SCA ini adalah pada saat proses berlangsung, ya, pada saat proses berlangsung artinya sistem operasi mengirimkan proses ke dalam memori, kemudian proses itu diproses oleh prosesor. Nah, proses itu kan keadaan program, ya, program yang sedang dieksekusi oleh prosesor, itulah yang disebut dengan proses.
Nah, jadi pada saat sebuah proses itu berlangsung, proses yang boleh dialokasikan di dalam memori, ya, yang dia boleh berada di dalam memori, itu hanya satu proses saja. Dan letaknya langsung nanti bersebelahan dengan sistem operasi. Nah, sistem operasi itu nanti perintah-perintah yang dipakai di sistem operasi yang ketika itu sedang dipakai untuk bekerja itu juga diletakkan di dalam memori, juga dipakai di dalam memori. Jadi instruksi-instruksi yang sistem operasi lakukan itu juga berada di dalam memori. Nah, di sebelah ruang memori yang dipakai oleh sistem operasi, nah proses itu diletakkan pada teknik signal contiguous allocation ini. Nah, kita lihat contohnya. Nah, di sini kita menganalogikan. Nah, ini kita menganalogikan ya. Kita menganalogikan memori itu dengan persegi seperti ini. Kita menganalogikan seperti ini ya, Praja. Nah, menganalogikan seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat, kita baca ya dari gambar ini. Di sini ada memori dengan ukuran 1000 MB ya. Ada memori 1000 MB. Di dalam memori itu, memori yang 1000 MB itu sudah ada sistem operasi di dalamnya, instruksi-instruksi ya, bukan sistem operasi diinstal di sana, tetapi sistem operasi mengambil bagian dari memori itu untuk instruksi yang peran yang perlu dia lakukan, yaitu sebanyak 100 MB, sehingga ada 900 MB lagi yang kosong di sini. Nah, kemudian ada proses A yang dialokasikan, ada proses A yang dikirim atau dimasukkan ke dalam blok memori. Jadi kita mengenal istilahnya ini dengan blok memori, ke dalam blok memori itu. Nah, A itu punya besar, ukurannya itu adalah sebanyak 250 MB. Nah, sehingga dalam penggambarannya atau dalam operasinya, sistem operasi sudah mengambil 100 MB, kemudian proses A itu dialokasikan atau dikirim ke dalam memori sebanyak 250 MB, sehingga sudah terpakai sampai ke 350 MB. Nah, sehingga dengan teknik signal contiguous allocation atau SCA akan terbentuk ruang kosong di sini, di mana ruang kosong ini tidak bisa dipakai oleh proses lain. Misalnya datang proses B. Proses B itu besarnya misalnya 100 MB. Kalau kita lihat dari memori, ini kan sangat besar ya, ada sekitar 650 MB di sini ruang kosong. Sedangkan ada proses B berikutnya yang datang, yang dia juga minta untuk ruang space memori misalnya sebanyak 100 MB. Nah, dengan teknik signal contiguous allocation itu nggak bisa ya, proses lain nggak bisa masuk ke dalam memori, karena memang dia tekniknya hanya boleh satu proses. Jadi proses yang lain itu harus menunggu dulu proses sebelumnya. Jadi kalau di kasus ini misalnya datang proses B dengan kapasitas besarnya misalnya 100 MB, B itu nggak bisa masuk walaupun di sini dia besar, masih tinggal 650, dia nggak bisa masuk dengan SCA. Nah, jadi B itu baru bisa dieksekusi nanti, diproses nanti ketika A ini selesai, A ini terminated istilahnya, selesai dia dieksekusi oleh prosesor, sudah selesai, maka ruang memorinya kosong. Nah, baru proses berikutnya masuk. Nah, jadi begitu ya. Jadi begitu. Nah, akibat dari kosongnya, akibat sebuah proses, jadi sebuah proses itu masuk ke sistem, ke memori, ke blok memori, kemudian kan timbul ruang kosong. Awalnya kan ini sistem operasi saja yang ada di sini. Kemudian masuk sebuah proses. Ketika proses itu masuk, dia menyebabkan adanya ruang kosong di memori. Nah, ruang kosong di memori yang terbentuk akibat sebuah proses masuk itu dikenal dengan istilah fragmentasi. Nah, nanti dalam proses ke depan nanti fragmentasi itu ada dua, ada namanya fragmentasi internal dan ada namanya fragmentasi eksternal. Nah, kita lihat penjelasan ini. Jadi pada contoh di atas ini terdapat memori dengan kapasitas 1000 MB.
Di dalam memori terdapat sistem operasi atau kita singkat dengan SO atau mungkin OS, operating system, sebesar 100 mega. Nah, ini kita lihat di sini nampak ya, 0 sampai 100 mega. Kemudian dialokasikan proses A ya sebesar 250 megabyte. Nah, sehingga 100 mega ditambah 250 menjadi 350 megabyte. Nah, kemudian terdapat memori kosong. Nah, ini memori kosongnya sebesar 650 yang merupakan fragmentasi, yaitu fragmentasi internal ya, fragmentasi internal. Nah, memori kosong tersebut ini dengan teknik signal contiguous allocation atau SCA, dia tidak bisa diisi oleh proses lain. Walaupun ruang kosongnya itu besarnya luar biasa, dia nggak bisa. Nah, inilah karakteristik dari teknik signal contiguous allocation atau SCA. Nah, tadi kita sudah lihat terbentuk fragmentasi tadi kan, akibat proses itu masuk ke blok memori menyebabkan adanya ruang kosong. Nah, ruang kosong itu dikenal dengan istilah fragmentasi. Nah, atau fragmentasi itu. Nah, fragmentasi itu apa? Adalah ruang kosong yang terbentuk setelah adanya proses atau sebuah proses yang dialokasikan atau dikirim ya ke dalam memori, blok memori. Nah, itu yang dikatakan dengan fragmentasi. Nah, fragmentasi ini dikategorikan dalam dua bentuk. Yang pertama ada namanya fragmentasi internal. Kemudian yang kedua ada namanya fragmentasi eksternal. Jadi ada dua. Jadi ada fragmentasi internal dan ada fragmentasi eksternal. Nah, kita lihat fragmentasi internal. Nah, fragmentasi internal. Fragmentasi internal merupakan ruang kosong yang terbentuk di memori disebabkan karena besarnya proses yang dialokasikan ke memori itu lebih kecil dari ruang kosong yang tersedia. Maksudnya begini, seperti kasus tadi. Tadi ada memori kan 1000 megabyte. Kemudian 100 megabyte di situ ada sistem operasi. Berarti tinggal 900 megabyte. Kemudian ada jadi 900 megabyte ruang kosong di memori. Ada sebuah proses A dengan besarnya itu adalah 250. Nah, artinya proses A bisa masuk ke memori itu kan? Karena ruang kosong memorinya 900, sedangkan proses A itu cuma 250. Berarti proses A itu lebih kecil dibandingkan ruang kosong yang tersedia. Ruang kosongnya kan 900 megabyte. Proses A cuma 250 megabyte. Itu maksudnya. Jadi proses A masuk atau dialokasikan ke dalam blok memori sehingga menyebabkan ada sisa di dalam space di memori tersebut. Nah, itu yang menyebabkan atau yang disebut dengan fragmentasi internal. Jadi fragmentasi internal itu terbentuk karena adanya proses yang masuk ke memori di mana proses itu ukurannya lebih kecil dibandingkan ruang kosong yang ada di dalam memori. Nah, jadi seperti itu yang disebut dengan fragmentasi internal. Nah, kemudian lawan atau kebalikan dari fragmentasi internal adalah fragmentasi eksternal. Nah, fragmentasi eksternal. Fragmentasi eksternal adalah terbentuknya ruang kosong di dalam memori ya. Itu disebabkan karena besarnya proses itu lebih besar dibandingkan ruang kosong yang ada. Jadi dia kebalikan dari internal. Nah, jadi contohnya dicontohkan begini. Nah, misalnya di sini kan ada memorinya 1000 megabyte. Kemudian di dalam memori tadi sudah ada sistem operasi mengambil tempat 100 mega. Artinya ruang kosong yang tinggal tentu 900. Karena dari 1000 sudah dipakai 100. Berarti 1000 dikurang 100 dia tinggal 900. Nah, kan tinggal 900. Kemudian ada sebuah proses masuk. Nah, misalnya masuk proses A. Proses A itu misalnya masuk 1000 mega. Dia ada A ini mau masuk, mau dialokasikan ke dalam memori, tapi A itu punya
besar memorinya, dia punya besar ukuran yang perlu disiapkan memori itu 1000 mega, tentu ini nggak bisa masuk gitu kan, nggak bisa dia dialokasikan ke dalam memori begitu. Artinya yang 1000 mega itu nggak bisa dialokasikan ke dalam memori. Nah, sehingga menyebabkan terbentuklah fragmentasi eksternal. Jadi fragmentasi eksternal dia jadinya ketika A itu masuk, A itu ingin mengambil ruangan, dia ingin minta tolong disiapkan memori sebesar 1000 katanya kan. Nah, kemudian sistem operasi menyampaikan bahwa memori yang kosong itu cuma 900, berarti Anda nggak bisa masuk gitu. Nah, akibatnya pada saat itu terbentuk fragmentasi eksternal. Nah, tentu ketika A nggak bisa masuk, tentu lanjut ke proses berikutnya. Nah, kemudian solusinya gimana? A yang 1000 tadi, makanya nanti ada teknik lain gitu ya, pemecahan daripada proses. Jadi proses itu nanti bisa dipecah-pecah. Cuma tekniknya bukan di single contiguous allocation atau SCA begitu. Oke, kita lanjut. Itu yang masalah fragmentasi internal dan eksternal. Saya kira mudah ya untuk praja memahami bahwa yang internal, fragmentasi internal itu terbentuk karena adanya proses yang masuk, yang dialokasikan ke dalam memori sehingga ada ruang kosong yang terbentuk. Nah, itu ruang kosong itu yang internal. Nah, fragmentasi eksternal terbentuk akibat proses lebih besar dibandingkan ruang kosong yang tersedia di dalam memori. Nah, simpelnya begitu. Sehingga dia pada saat itu dia membentuk fragmentasi eksternal. Kita lanjut berikutnya. Untuk single contiguous allocation ini dia punya kelemahan. Tadi kan memang karena dia cuma bisa satu proses ya yang dialokasikan ke dalam memori. Kelemahan dari single contiguous allocation tentu yang pertama menyebabkan pemborosan memori. Memori tidak bisa dipakai secara maksimal. Itu pasti sudah kita lihat tadi ya. Kita lihat di contoh yang tadi bahwa ada 1000 megabytes memori, kemudian 100 megabyte sudah dipakai oleh sistem operasi, kemudian masuk proses A 250 megabyte ukurannya, menyebabkan ada 650 megabyte ruang kosong yang ada di dalam memori. Nah, yang 650 megabyte ruang kosong yang ada di dalam memori itu nggak bisa dipakai oleh proses lain. Nah, sehingga ini tentu menyebabkan pemborosan memori. Artinya banyak memori yang tidak optimal pemakaiannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akan menimbulkan waiting time atau waktu tunggu yang banyak. Ya, kenapa? Karena hanya boleh satu proses saja pada saat itu yang dialokasikan yang masuk ke dalam memori. Jadi proses lain harus nunggu dulu, dia waiting, menunggu sampai proses yang di dalam memori itu selesai diproses oleh sistem operasi, dia masih waiting, dia masih menunggu seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya tentu dia nggak mendukung dengan teknik single contiguous allocation atau SCA. Teknik ini tidak mendukung multiprogramming. Karena multiprogramming pada prinsipnya adalah banyak program bisa dieksekusi, bisa diproses dalam waktu yang berdekatan atau waktu yang bersamaan. Nah, pada prinsipnya kan dia nggak bersamaan juga, tergantung sebetulnya. Kalau prosesornya single ya nggak bersamaan, tapi kalau prosesornya sudah menggunakan pemrosesan paralel, ya, kalau pemrosesan paralel prosesornya itu sudah punya inti core yang banyak, dia mendukung pemrosesan paralel, nah itu mendukung multiprogramming pada saat itu begitu ya. Nah, kemudian prosesor tentu tidak akan bekerja secara optimal, itu pastinya begitu. Pastinya seperti itu, prosesor nggak akan bisa optimal bekerjanya, karena kan dia cuma memproses satu proses saja ya, satu program saja pada saat itu. Tentu kalau dia bisa mendukung, dia prosesnya itu paralel, nah tentu dia yang lain tentu nggak bekerja kan begitu. Nah, itu dengan teknik yang pertama. Nah, teknik ini ada tentu di sistem operasi. Ada sistem operasi yang menerapkan teknik ini. Nah, itu teknik yang pertama ya, single contiguous allocation. Jadi konsepnya begitu. Jadi kita tidak ada proses proses pembahasan soal di single contiguous allocation karena dia cukup sederhana.
Artinya menunggu dulu sebuah proses selesai, baru kemudian proses lain boleh dialokasikan, boleh masuk begitu ya ke dalam blok memori. Nah, kemudian kita masuk algoritma atau teknik yang kedua di dalam manajemen memori oleh sistem operasi, yaitu partition allocation atau PA, ya, dikenal juga dengan PA. Nah, kalau dari namanya saja sudah bisa kita identifikasi bahwa partition berarti partisi, ya, memori itu berarti dibagi-bagi, berarti dipartisi. Partisi itu kan pembagian, ada part-partnya, ada memori itu dibagi-bagi. Nanti dalam prosesnya memori itu dibagi, bisa dia statik, sudah dibagi sebelumnya, dan bisa dia dinamis, dia dibagi ketika ada proses masuk. Nah, yang pertama kita bahas dulu adalah apa itu partition allocation. Nah, partition allocation adalah teknik yang dia membagi-bagi memori, ya. Jadi partisi itu kan membagi-bagi memori yang disebut sebagai partisi. Dan setiap partisi, nah kata kuncinya, setiap partisi itu atau setiap pembagian ruang hasil pembagian itu hanya boleh diisi oleh satu proses saja. Nah, itu kata kuncinya. Jadi nggak boleh satu partisi diisi oleh lebih dari satu proses. Jadi memang memori itu artinya di dalam partisi allocation ini membolehkan adanya pengisian proses lebih dari satu. Cuma di dalam partisinya itu hanya boleh satu proses. Nah, tapi memori secara keseluruhan boleh diisi lebih dari satu. Artinya ini pengembangan dari single contiguous allocation atau SCA tadi. Nah, kita ambil contoh misalnya seperti ini. Ada memori, ya, tadi ada memori, dia punya kapasitas 1000 megabyte. Kemudian sistem operasinya mengambil tempat di dalam memori itu 100 MB, kemudian berarti dia tinggalkan 900 yang kosong. Ya, 900 MB itu sudah dipartisi oleh sistem operasi, diantaranya menjadi 4 partisi. Partisi pertama ukurannya 300 MB. Nah, ini kita lihat partisi pertama ukurannya di sini 300 MB. Sehingga 100 mega ditambah 300 menjadi 400 megabyte. Partisi kedua ukurannya 150 megabyte. 400 ditambah 150 menjadi 550 megabyte di sini. Partisi ketiga ukurannya itu adalah 350 megabyte. 550 ditambah 350 menjadi 900. Dan partisi keempat besarnya adalah 100 megabyte. Jadi 900 ditambah 100 menjadi 1000. Nah, itu maksudnya, ya. Nah, nanti besarnya partisi 1, 2, 3 dan 4 itu akan dipilih oleh proses yang masuk. Itu tentu memperhatikan ukuran partisinya. Ukuran partisinya bagaimana? Dia bisa masuk enggak ke situ. Kalau partisi keempat misalnya kita lihat ukurannya 100 mega, kemudian akan masuk sebuah proses dengan ukuran 150 MB, tentu nggak bisa masuk dia di partisi 4. Nah, logikanya begitu kan. Kita lihat proses berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, ya, kita lihat dulu teori sedikit. Tentu dengan teknik yang seperti ini dia punya perbedaan sangat mencolok dan mendasar, ya, dibandingkan dengan single contiguous allocation. Jadi dibandingkan dengan single contiguous allocation ada perbedaan yang luar biasa. Apa kelebihan dari partisi alokasi dibandingkan dengan single contiguous allocation atau SCA? Yang pertama, PA itu partisi alokasi, partition allocation itu dia tentu multiprogramming. Kenapa? Karena di blok memori, di memori itu, ya, memori yang dibagi-bagi di partisi itu dikenal dengan blok. Ya, jadi di blok memori itu dia bisa dipakai lebih dari di memorinya itu lebih dari satu proses itu bisa masuk gitu, sehingga dia bisa multiprogramming. Beda dengan SCA tadi yang hanya boleh satu. Kemudian tentu dia lebih optimal, ya, optimal dalam penggunaan memori. Kemudian prosesor juga bekerja optimal begitu. Kemudian tentu kalau tadi di SCA menyebabkan waiting time yang panjang, yang banyak, maka di dalam single contiguous allocation atau SCA
dia mengurangi terjadinya waiting time. Jadi waiting time oleh proses-proses yang lain itu semakin banyak proses, tentu dengan teknik ini maka waiting time-nya juga semakin berkurang jika dibandingkan dengan single contiguous allocation tadi. Kemudian yang berikutnya, fragmentasi yang ditimbulkan tentu ukurannya menjadi lebih sedikit. Ketika fragmentasi itu sedikit, maka tentu optimal lah penggunaan daripada ruang memori. Nah, logikanya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kelemahan dari tentu dia punya kelemahan juga ya, akibat banyaknya proses yang masuk itu juga nanti akan punya pengaruh ke dalam kinerja dari sistem operasinya, kinerja dari prosesornya. Nah, kelemahan dari partisi alokasi yang pertama adalah kinerja prosesor menjadi lambat, sedikit lambat. Iya, kenapa? Kalau tadi di single contiguous dia hanya fokus ke satu proses. Tapi kalau sudah di partisi alokasi, karena yang ada di dalam memori itu sudah lebih dari satu proses yang berada, maka tentu kinerja prosesor menjadi bertambah gitu ya, menjadi sedikit lambat kinerjanya. Tetapi pada prinsipnya dia bisa mengerjakan multiprogramming. Nah, walaupun dia lambat tapi dia bisa multiprogramming, kan begitu ya konsepnya. Nah, kemudian kerja sistem operasi tentu sedikit lebih rumit. Kenapa? Karena banyak proses yang minta alokasi tadi kan. Banyak proses yang minta untuk alokasi ke dalam memori. Nah, tentu dia bekerja. Dia bekerja menentukan dari sekian banyak proses bagaimana menentukan proses mana yang dulu harus dialokasikan, mana yang kemudian, nah misalnya kan begitu ya. Kemudian dia juga harus cek proses ini bisa masuknya di memori yang partisi yang keberapa, ke 1, 2, 3 atau gimana. Kalau partisi itu berisi berarti dia nggak bisa masuk, dia lihat lagi partisi berikutnya. Nah, memori bekerja di situ. Nah, jadi lebih ini. Tapi memang dia multiprogramming. Nah, itu keunggulannya tetap lebih unggul walaupun dia punya kelemahan. Nah, teknik yang digunakan oleh sistem operasi di dalam tadi kan kita tahu bahwa partition allocation adalah eh, adanya partisi, pembagian-pembagian memori. Nah, dalam membagi memori itu, sistem operasi punya dua teknik. Ya, ada dua teknik yang dipakai oleh sistem operasi dalam pembagian partisi di dalam memori. Ya, yang pertama dikenal dengan static partition. Kalau statik itu kita tahu statis tetap berarti kan, artinya apa? Artinya partisi itu ukurannya tetap selama dia hidup ya, komputernya hidup, kemudian sistem operasi mempartisi, proses partisinya berlaku, langsung dia partisi, kemudian partisi itu ukurannya tetap gitu ya, ukurannya tetap, sehingga menyesuaikan itu adalah adalah proses gitu ya, proses. Jadi proses yang menyesuaikan daripada memori, blok memori yang ada. Nah, itu dengan statik. Nah, kalau yang kedua dynamic partition, dinamis. Nah, dynamic partition, partisi itu baru terbentuk ketika ada proses masuk. Ya, proses masuk, sebelumnya partisinya loss gitu ya. Seperti tadi misalnya partisinya tinggal 900. Nah, kemudian masuk proses A 150. Nah, maka ketika proses A masuk 150, dia membentuk partisi baru sebesar 150. Kemudian masuk partisi B 100, maka membentuk partisi baru sebesar 100. Nah, jadi seperti itu. Ketika proses A tadi selesai yang 150, maka ruang kosong yang terbentuk 150, partisinya terbentuk gitu. Nah, nanti setelah selesai setelah selesai melakukan proses sistem operasi kita shutdown, kemudian kita proses lagi untuk hidup, nah menyebabkan dia ruangnya kosong lagi begitu. Nah, nanti ketika ada proses baru lagi dia membentuk lagi ruang memori blok memori itu sebesar proses yang masuk. Nah, jadi kalau dinamis sifatnya seperti itu. Jadi dia nggak permanen gitu ya. Dan statik pun sebetulnya bukan permanen dia segitu. Jadi dia tergantung nanti setiap proses operasi hidup, maka dia akan melakukan proses partition sendiri begitu. Oke. Kita lihat static partition. Nah, ini pembahasannya ya.
jadi static partition, partisi telah terbentuk sebelum proses dialokasikan ke dalam memori. Nah, itu dia ya. Jadi sebelum proses itu dialokasikan, bahkan mungkin sebelum proses itu ada ya untuk direncanakan atau untuk diproses atau untuk dilakukan, itu statiknya sudah ada. Jadi ketika partisinya sudah ada gitu ya, ketika sistem operasi dihidupkan. Nah, kemudian yang berikutnya teknik sistem operasi. Nah, ini teknik sistem operasi dalam memilih partisi adalah first fit di dalam proses static partition. Jadi di static partition pertama partisinya sudah ada ya sebelum proses itu dialokasikan. Kemudian tentu partisi-partisi yang ada itu sistem operasi ketika mengalokasikan proses tentu punya cara, kan begitu. Nah, caranya dikenal dengan istilah first fit. Apa itu first fit? First fit adalah partisi pertama yang dipilih oleh sistem operasi untuk meletakkan proses ya berdasarkan besar atau kemungkinannya. Misalnya begini, ada partisi pertama, partisi 1 ukurannya 100 mega. Partisi kedua misalnya ukurannya 150 mega. Partisi ketiga ukurannya 200 megabyte. Ada proses A. Proses A ini besarnya misalnya 120 megabyte. Nah, kalau dia di partisi 1, maka sistem operasi akan cek partisi 1 besarnya 100 mega. Sedangkan A ini besar prosesnya 120 mega, maka nggak mungkin dia masuk di partisi pertama. Dia lihat partisi kedua. Partisi kedua besarnya 150 megabyte. Proses A itu cuma 120. Artinya dia bisa masuk, maka proses A akan dialokasikan oleh sistem operasi ke dalam partisi kedua yang besarnya 150. Nah, 150 megabyte dikurang dengan 120 megabyte, maka terbentuk fragmentasi internal di situ nanti 30 megabyte. Nah, jadi kurang lebih begitu. Dia memilih berdasarkan first fit. Jadi diurutkan dari partisi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di mana partisi mana, kalau partisi pertama nggak mungkin dia masuk, maka nggak masuk. Partisi kedua gimana, ketiga gimana gitu ya. Jadi itu yang namanya first fit. Itu first fit. Oke, kita lihat. Nah, ini contoh soalnya ya. Contoh soal. Kita lihat ya, contoh soal static partition. Nanti setelah ini ada latihan. Kita lihat contoh soal static partition. Sebuah memori dengan ukuran 500 megabyte. Nah, jadi ada memori 500 ini ya. Memori 500 mega. Di dalam memori itu telah terdapat sebuah sistem operasi yang sistem operasi ini mengambil ukuran memori itu sebesar 50 megabyte. Artinya 500 megabyte dikurang 50 mega berarti tinggal 450 megabyte yang dipartisi-partisi. Nah, memori itu telah terpartisi atau telah dipartisi oleh sistem operasi, karena ini statik, ada 3 partisi. Partisi yang pertama ukurannya 100 megabyte. Partisi yang kedua ukurannya 250 megabyte. Dan partisi yang ketiga ukurannya 100 megabyte. Jadi ada 3 partisi ya. 3 partisi inilah yang akan ditentukan oleh sistem operasi untuk mengalokasikan proses. Nah, proses-proses yang akan terjadi ya, karena ini soal tentu kita sudah membuatnya ya, tapi kalau pada kenyataannya tentu ini berdasarkan real time sifatnya. Nah, proses yang akan terjadi itu pertama proses A dialokasikan ke memori sebesar 225 megabyte. Kemudian proses B dialokasikan ke memori sebesar 95 megabyte dan proses A dialokasi. Dialokasi artinya A selesai ya. Dialokasi nanti A selesai atau terminated. Dan berikutnya proses C sebesar 50 megabyte. Pertanyaannya, nanti sama ujian akhir semester juga begini. Gambarkan bagan memori yang terjadi. Kemudian hitung total fragmentasi internal yang terjadi. Nah, langkah kita itu adalah kita menggambarkan dulu ya bagan memorinya. Jadi kita gambarkan bagan memori itu seperti blok memori tadi, seperti persegi tadi ya. Persegi mulai dari 00 sampai nanti 500 MB megabytes. Kemudian diambil 50 megabytes untuk sistem operasi. Kemudian partisi 1 100 mega, partisi 2 250 mega, partisi 3 100 mega. Nah,
proses A itu kan besarnya 225 mega, maka sistem operasi akan memproses seperti ini. Partisi A yang 250 mega, dia cek proses A yang 250 mega, dia cek partisi 1. Partisi 1 mungkin nggak ini A ini masuk, karena A besarnya 225. Partisi 1 ternyata cuma 100 mega, maka nggak mungkin. Maka dia next, partisi 2. Partisi 2 ukurannya 250, sedangkan prosesnya 225, maka bisa masuk, ya kan? Karena proses A itu cuma 225 mega, sedangkan partisi 2 ukurannya 250, maka bisa masuk. Maka proses A dialokasikanlah ke partisi 2. Akibat proses A dialokasikan ke partisi 2 menyebabkan di situ terbentuk fragmentasi. Ya, fragmentasi internalnya di partisi 2. Berapa besar fragmentasinya? Yaitu 250 MB dikurang dengan 225 MB, sehingga terbentuk 25 MB fragmentasi internal di partisi 2. Nah, kemudian setelah itu proses A selesai itu. Masuk berikutnya proses B. Proses B besarnya 95. Nah, bagaimana sistem operasi menentukan partisi mana? Tentu dia mulai lagi dari partisi 1. Partisi 1 kan masih kosong tadi. Nah, partisi 1 masih kosong, dia cek partisi 1 punya kapasitas 100 mega. B ini cuma 95 MB. Artinya bisa masuk proses B ke partisi 1. Nah, partisi 1 100 MB ukurannya, proses B 95 MB. Masuklah proses B itu ke partisi 1, sehingga terbentuk fragmentasi internal di situ adalah 100 MB dikurang 95 MB adalah 5 MB. Nah, kemudian berikutnya ternyata proses A dialokasi, proses A selesai. Akibat proses A selesai atau dialokasi atau selesai menyebabkan partisi 2 kosong. Nah, ingat itu ya, partisi 2 kosong lagi. Nah, kemudian setelah itu ada proses C masuk. Proses C masuk 50 mega. 50 mega, maka dicek partisi 1 nggak bisa masuk proses C ke partisi 1. Kenapa? Karena di partisi 1 sedang ada proses B. Dia lihat partisi 2. Partisi 2 punya ukuran 250 mega. Dan partisi 2 itu kosong. Maka C itu akan masuk ke partisi kedua. Nah, akibatnya di partisi 2 terjadi fragmentasi internal, itu adalah 250 MB dikurang 50 MB terbentuk 200 MB. Nah, total dari fragmentasi internalnya adalah fragmentasi internal yang ada di partisi 1 tadi sebesar 5 MB, ditambah dengan fragmentasi internal yang ada di partisi 2 sebesar 200 MB, dan ditambah ruang kosong di partisi 3. Partisi 3 kan belum ada yang pakai ya, 100 mega itu juga menjadi fragmentasi internal, nanti dihitung secara total keseluruhan. Kenapa? Karena kan sudah ada proses yang masuk ke dalam blok memori itu. Nah, penggambarannya seperti ini. Tadi saya menjelaskan secara tanpa gambar ya. Nah, nanti Anda mengerjakan praja seperti ini. Nah, ini dia ya jawabannya nanti seperti ini. Jadi proses 1 sampai dengan proses 2, ya kan? Nah, ini kan kita lihat nih di sini sistem operasi memorinya kan 500 mega, itu sudah kita gambarkan 0 di atas, 500 mega di bawah. Kemudian sistem operasi mengambil ukuran 50 MB. Jadi 0 sampai 50 MB. Nah, kemudian ada 3 partisi tadi kan? Ada 3 partisi. Partisi pertama ukurannya adalah 100 MB. 50 ditambah 100 tentu dia menjadi di sini di sebelah kanan 150. Nah, jadi dapatnya 150 itu karena partisi 1 yang atas ini boleh nanti ditulis di sini sebelah kiri, partisi 1, partisi 2, partisi 3. Partisi 1 ukurannya 100 mega, 100 ditambah 150 tentu 100 ditambah 50 tentu 150 ya di sini. Kemudian setelah itu partisi 3 250. 250 ditambah 150 menjadi 400. Partisi terakhir, partisi 3 ukurannya tadi 100. Itu kan berdasarkan soal. Nah, kemudian tadi ada proses A ya. Tadi proses A itu besarnya 225 MB. Nah, maka dalam prosesnya dia cek dulu partisi 1 mungkin nggak masuk. Kan tadi nggak mungkin. Partisi 1 itu ukurannya cuma 100, sedangkan A itu 225
25, maka nggak mungkin masuk. Dia lihat partisi kedua, ya, dia lihat partisi kedua, mungkin nggak masuk, mungkin. Kenapa? Karena partisi 2 ukurannya 250 megabyte, sedangkan proses A itu cuma 225, maka masuklah proses A atau dialokasikanlah proses A di partisi 2 sebesar 225 megabyte. Nah, sehingga terbentuk di partisi 2 untuk saat itu ya, untuk saat itu fragmentasi internalnya adalah 25. 25 didapatkan dari ukuran partisi 2 yang 250 dikurang dengan besarnya proses A yang 225 mega, sehingga mendapatkan hasil 25 megabyte. Nah, kemudian langkah proses berikutnya di soal ada proses B masuk sebesar 95 mega. Proses B itu masuk 95, dia cek lagi setelah operasi, cek partisi 1. Oh, partisi 1 ternyata kosong. Ukurannya berapa? 100 mega. Proses B berapa? 95. Ya bisa masuk kan? Maka masuklah dialokasikanlah proses B ke partisi 1 sebesar 95 megabyte. Nah, akibatnya terjadi fragmentasi 5 megabyte tadi kan. Nah, proses 1 sampai 2 selesai. Nah, berikutnya, langkah berikutnya kan tadi di soal terjadi dealokasi A. Nah, kita lihat ya. Nah, proses 3 dan 4 di gambar berikutnya. Nah, tadi kan di soal kita yang berikutnya terjadi dealokasi. Ya, dealokasi. Jadi nanti dalam proses ujian Praja membuatnya jangan di satu gambar ya. Jadi bikin berdasarkan soal. Kalau tadi kan ada proses 1 dan 2, itu saya gambar. Kemudian berikutnya proses yang ketiga itu kan proses yang ketiga itu kan terjadi dealokasi ya, selesai dari terjadi dealokasi ya, proses yang selesai dia ya, selesai proses yang A selesai, sehingga menyebabkan ruang kosong ya terjadi di partisi 2. Coba kita lihat ya. Coba lihat di sini partisi 2 sudah diisi oleh C. Sebelumnya partisi 2 itu diisi oleh A kan? Oleh A. Nah, A ini selesai karena di soal kita kan, nih soal kita yang ketiga, yang poin nomor 3, proses A dealokasi. Dealokasi artinya A selesai, hilang dia dari blok memori. Kemudian baru nanti proses C 500 mega. Nah, kemudian kita lihat di sini proses A selesai, sehingga di partisi 2 ini kosong ya, masuk proses C. Proses C kan cuma 50 mega, sedangkan partisi 2 punya ukuran 250 megabyte. Sehingga menyebabkan di sini terjadi fragmentasi internal 250 dikurang 50 menjadi 200 megabyte. Nah, selesai sampai di situ karena di soal kita nggak ada lagi kan, sesuai dengan soal. Nah, dengan kenyataan seperti ini, soal kita kan meminta berarti total fragmentasi internal berapa? Total fragmentasi internal adalah 5 megabyte yang ini ditambah 200 megabyte ditambah 100. Loh, kenapa 100 ini juga dihitung? Kenapa? Karena kan konsep fragmentasi adalah ruang kosong terbentuk akibat proses masuk. Nah, ini kan sudah ada proses masuk ini. Iya kan? Nah, cuma memang ruang kosongnya sudah dipartisi. Nah, proses kan sudah masuk ke memori. Prosesnya udah masuk ke memori. Nah, maka yang ini juga, yang kosong ini, yang kosong sama sekali ini, apabila mungkin ada 1 atau 2 nanti di dalam soal atau 3, semuanya dihitung. Dia menjadi fragmentasi internal. Makanya di sini 5 mega ditambah 200 mega ditambah 100 megabyte. Maka dapatlah fragmentasi internal 305 megabyte. Nah, kurang lebih ini gambarannya untuk nanti pelaksanaan ujian akhir semester ya Pak Ujah. Nah, oke, silakan untuk dikerjakan ini, mungkin dicatat dulu, silakan supaya latihannya nanti boleh ya, sambil nanti hasil kerjanya nanti ada satu orang yang membuat di papan tulis, saya mau lihat penggambarannya. Nah, jadi ini agak berbeda ini soalnya. Saya mau tanya kepada Praja. Sebuah memori ukurannya 1 megabyte. Sistem operasi 24 kilobyte. Nah, ini kan harus konversi dulu ya. Pertanyaan saya,
1 megabyte itu berapa kilobyte? Ayo, berapa? 1 megabyte berapa kilobyte? 1000 Pak. Berapa? Berapa, Bella? 1000 kilobyte Pak. Yang lain? Jadi prinsipnya gini, 1 megabyte sama dengan 2 pangkat 10 kilobyte. 1 gigabyte sama dengan 2 pangkat 10 megabyte. 1 terabyte sama dengan 2 pangkat 10 gigabyte. 2 pangkat 10 berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64, 64 kali 2 128, ya kan? 128 kali 2 256, 256 kali 2 512, 512 kali 2 1024. Artinya 1 megabyte sama dengan 1024 kilobyte. 1 gigabyte sama dengan 1024 megabyte. 1 terabyte sama dengan 1024 gigabyte. Nah, jadi begitu. Oke ya, sudah tahu ya. Jadi, dalam penggambaran blok memori di soal latihan ini adalah 0 di bawah tulis 1024 KB kilobyte. Nah, begitu ya. Silakan dicatat dulu soalnya. Nah, jadi ada sistem operasi 24 kilobyte, memorinya sudah ada di sini 5 ya, partisi 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, ini proses-proses. Berarti Praja nanti bikin gambar pertama itu adalah proses ABC. Gambar kedua itu adalah proses B dan D. Gambar ketiga itu proses A dan C terminated. Jadi ada 3 gambar ini nanti ya, 3 gambar blok. Gambar pertama itu yang proses A 135, proses B 300, proses C 130. Itu gambar pertama. Gambar kedua itu proses B dialokasi selesai dan proses D 120. Gambar ketiga proses A dan C selesai. Nah, yang benarnya begitu nanti ya dalam menggambarkan. Nah, pertanyaannya sama. Nah, silakan dicoba dicari, nanti udah selesai, coba dibuat ke depan. Itu gambar terakhir. Di gambar terakhir itu kan partisi 1 kosong, partisi 2 ada D, partisi 3 kosong, partisi 4 kosong, partisi 5 kosong. Nah, untuk total fragmentasinya ditambahkan semua yang kosong itu. Partisi 1 tambah partisi 2 yang sisa, partisi 3 ditambah, partisi 4 ditambah, partisi 5 ditambah. Itulah total fragmentasi yang terjadi. Siapa? Oke, kalau sudah boleh silakan ditulis di papan tulis dan kameranya mungkin bisa diarahkan ke papan tulis. Hasilnya berapa? Boleh silakan, kalau siapa mungkin yang mewakili, Praja yang mewakili, kita cek bersama-sama. Oke, boleh silakan dibuat dan tolong kameranya bisa diarahkan ke papan tulis. Saya mau lihat seperti apa penggambarannya.
Oke, boleh mungkin diarahkan ke papan tulis kameranya, Raja. Izin Pak, sedang ambil spidol Oke, dulu Pak oke, ini. oke, oke, oke. Silakan.
Oh, udah ya. Boleh agak dikebelakangkan sedikit kameranya biar nampak saya. Oke. A C B ya, kemudian A D C. Terakhir adalah D. Ya, oke ya. Jadi benar ya seperti ini. Artinya Praja sudah bisa memahami materi dalam pertemuan pada hari ini. Nah, jadi memang seperti itu ya. Jadi nanti kurang lebih ujian akhir semester kita kurang lebih ada soal seperti ini ya. Nanti silakan bagi yang belum benar jawabannya seperti di papan tulis, silakan untuk dicatat jawaban yang di papan tulis. Baik Praja sekalian, saya kira bisa kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini, karena tentu nanti Praja akan masuk pada sesi perkuliahan berikutnya. Kita cukupkan untuk pertemuan hari ini, dan kita akan lanjutkan untuk materi yang statik, yang partisi alokasi. Kita masih ada satu lagi, yaitu yang dynamic partition. Dynamic partition akan kita lanjutkan minggu depan, sebelum kita membahas. Jadi minggu depan kita akan membahas mengenai static partition yang menggunakan dinamik. Kemudian setelah itu teknik relocatable partition, kemudian pack ya, dan demand pack. Itu yang akan kita bahas di minggu depan. Mudah-mudahan bisa selesai di minggu depan. Boleh saya kembalikan lagi kepada ketua untuk mengakhiri sesi kuliah kita. Silakan. $150 tambah. Bersiap, gerak. Berkalian tak ada silakan, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Dan berdoa mulai. Berdoa selesai. Gerak cepat, gerak. Terima kasih. Oke, baik Praja sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Boleh silakan untuk istirahat ya. Saya izin keluar. Siap, Pak. Terima kasih, Izin Pak. dari Terima kasih, Pak. ya. Oke.